Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, agak beda sama video biasanya. Kali ini aku mau menceritakan kejadian yang terjadi di kota tempat aku tumbuh dan besar, yaitu Malang. Dan jujur, pas aku tahu cerita ini, jujur aku kaget banget soalnya kesaksian dari pelaku, dia itu bilang bahwa dia melakukan kejahatan ini dikarenakan gaib. Mungkin barangkali di antara popolo masih ada yang nggak tahu berita ini, langsung tak ceritakan. Oke, kejadian ini terjadi di tahun 2019 dan tokoh utama yang bakal tak ceritakan adalah seorang pria berusia 50 tahun bernama Sugeng Santoso. Nah, makanya kasus ini dikenal dengan kasus mutilasi Sugeng kalau misalnya popolo search. Pak Sugeng ini merupakan seorang tunawisma dan berdasarkan info yang aku terima, Pak Sugeng ini belum menikah. Jadi, setiap harinya Pak Sugeng itu bakal mencari emperan toko ataupun tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk dia tidur di malam hari. Nah, tapi Pak Sugeng ini paling sering terlihat di sekitar Pasar Besar Malang. Yang tinggal di Malang pasti tahu Pasar Besar Malang. Dan seperti namanya, Pasar Besar Malang, pasarnya itu besar, tapi bahkan di pasar yang besar itu pun penjual, tukang parkir, ataupun preman-preman sekitar itu katanya tahu semua sama Pak Sugeng ini. Di tanggal 7 Mei tahun 2019, Pak Sugeng ini ketemu dengan seorang perempuan yang kita sebut saja perempuannya ini sebagai Mbak A gitu ya, yang berusia 34 tahun. Pak Sugeng sama si A ini ketemu di Pasar Besar Malang dan si A ini bilang kalau dia itu lagi butuh uang dan juga bilang ke Pak Sugeng kalau dia itu mau pinjam dari Pak Sugeng. Masalahnya Mbak A ini ternyata kayak bukan warga lokal gitu, sehingga dia pun nggak tahu kalau Pak Sugeng ini adalah seorang tunawisma yang sebenarnya yo jelas-jelas nggak punya uang. Bukan berarti semua orang tunawisma itu nggak punya kemampuan untuk minjemkan uang gitu, nggak. Mungkin ada juga, tapi mayoritas kan terkesan kayak secara ekonomi kurang sehingga kesusahan untuk minjamkan uang kepada orang lain. Pas Pak Sugeng dengar kalau Mbak A itu mau pinjam uang dari dia, Pak Sugeng itu bilang kalau dia itu nggak bisa minjemin uang ke si A ini. Tapi sebagai gantinya Pak Sugeng itu bilang kalau dia ini mau belikan makan ke Mbak A ini. Nah, ini kan kondisinya si A ini butuh uang ya toh. Nah, meskipun nggak dipinjami uang, tapi dibilang mau dibeliin makan, yo siapa yang bakal nolak ya toh? Sehingga Mbak A ini pun yo ya aja, setuju-setuju aja dan mereka akhirnya pergi untuk makan bareng. Akhirnya pas di tempat makan selama mereka makan, mereka itu ngomong-ngomong dan Pak Sugeng itu nanya ke Mbak A. Mbak A itu asalnya dari mana Mbak? Kok sampai bisa ke Pasar Besar Malang ini ada urusan apa? Dari pertanyaan itu akhirnya mereka itu jadi saling tahu dan akhirnya merasa kayak lebih dekat karena saling mengetahui latar belakang masing-masing. Masalahnya berjalannya waktu, Pak Sugeng itu mulai merasa bergairah dengan berada di dekatnya Mbak A. Dan lama-lama Pak Sugeng ini pun menjadi semakin bergairah dan dia pun gak bisa menahan hasrat seksualnya kepada Mbak A ini. Sehingga Pak Sugeng ini ngajak Mbak A ke tempat dia sering beristirahat di siang hari. Tempat istirahat yang dimaksud Pak Sugeng ini adalah lantai 2 Pasar Besar yang merupakan sebuah tempat parkir bekasnya Matahari Department Store. Matahari Department Store dulu di Malang itu rame lah. Aku masih ingat SD aku dulu beli celana dalam. Jadi Pak Sugeng itu bilang kayak, "Yuk ke sana istirahat bentar, udah makan kan, yo mending duduk-duduk bentar. Ayo ke sini, ini saya sering istirahat ke sini." gitu. Nah, dan selama perjalanan menuju ke tempat parkir itu, Pak Sugeng itu udah mulai kayak pegang-pegang secara pelan-pelan. Jadi dia kayak udah mulai kayak ngusap-ngusapkan kepalanya, terus kayak mulai ngerangkul, meluk pinggang, kayak gitu kayak sedikit yo kontak fisik yang ringan-ringan gitu. Dan kalau berdasarkan kesaksiannya Pak Sugeng, Mbak A itu katanya nggak nolak sama sekali katanya. Dan sesampainya di tempat parkir itu, Pak Sugeng ini nggak muter-muter, langsung bilang kalau dia itu pengen bersetubuh dengan Mbak A. Dan Mbak A yang mendengar itu menolak dengan alasan dia itu lagi nggak enak badan dan benar-benar pengen istirahat aja katanya. Biasanya orang normal kalau misalnya ngajak berhubungan seksual terus ditolak dengan alasan nggak enak badan, itu kan ya udah ya toh, ya udah mau gimana ya toh, ya nggak bisa maksa. Kalau maksa kan bisa dibilang menjadi pemerkosaan ya toh. Tapi di sini Pak Sugeng itu nggak percaya kalau Mbak A itu lagi nggak enak badan, alias sebenarnya lebih tepatnya kayak nggak mau tahu. Karena kalau berdasarkan Pak Sugeng, menurut dia pas tadi Mbak A lagi ngobrol dan makan bareng, katanya nggak terlihat lemes ataupun nggak terlihat ada sakitnya sama sekali. Bener-bener terlihat sehat banget. Mosok tadi pas makan sehat tiba-tiba sekarang nggak enak badan. Nah ini nggak masuk akal. Kalau berdasarkan sudut pandangnya Pak Sugeng. Sehingga Pak Sugeng itu mikirnya Mbak A ini alasan tok, nggak mau padahal. Sehingga Pak Sugeng itu nangkepnya Mbak A ini alasan tok ini. Padahal nggak sakit bilangnya tok ini. Nah mikirnya kayak gitu.
Berlanjut dari situ, Pak Sugeng ini mulai nekat. Nah, Pak Sugeng ini mulai memainkan kemaluannya Mbak A menggunakan tangannya. Dan selama kemaluannya Mbak A ini dimainin, Mbak A itu udah mohon kepada Pak Sugeng untuk tidak melanjutkannya lagi, alias nolak terus gitu. Tapi kalau berdarah ini apa mungkin bukan ini ya, bukan lagi datang bulan ya. Emang diapakan ya sampai bisa berdarah gini? Kalau menurutku sih mungkin lagi datang bulan, makanya bener-bener nggak enak badan mungkin. Nah pokoknya Mbak A ini udah bilang ke Pak Sugeng untuk berhenti, tapi Pak Sugeng sama sekali tidak mendengarkan apa yang disampaikan sama Mbak A ini. Pak Sugeng itu terus melanjutkan apa yang dia lakukan dan sampai-sampai Mbak A itu tidak menyadarkan diri. Jadi mungkin Mbak A ini bener-bener nggak enak badan, tapi bukan yang nggak enak badan sampai yang parah gitu, kayak mungkin agak meriang atau gimana gitu. Tapi karena diginikan sama Pak Sugeng, jadinya itu mungkin lebih drop lagi kondisinya. Di sini melihat Mbak A pingsan, Pak Sugeng itu bukan mikir kayak wah beneran sakit ya atau gimana. Pak Sugeng yang melihat Mbak A yang tiba-tiba pingsan ini, dia itu malah mikir kayak gini, loh kok bisa-bisanya dia ini pingsan sebelum aku puas. Wah kurang ajar ini. Ini orang berarti nggak menghargai aku ini. Padahal udah tak ajak makan, udah tak ajak kesini, ini nggak menghargai ini. Nah Pak Sugeng itu mikirnya kayak gitu. Jujur aku yang gak bisa mahamin, tapi Pak Sugeng kondisinya kayak gitu. Akhirnya karena udah bener-bener emosi banget, Pak Sugeng ini mulai memerkosa Mbak A dengan cara yang sangat brutal katanya. Dan pemerkosaannya ini nih dilakukan gak cuma sekali, beberapa kali katanya. Dan setelah itu Pak Sugeng ini juga melakban kemaluannya Mbak A. Dan juga setelah itu dia itu mengambil sebuah jarum. Di sini mungkin Pol-Polo mikir, loh kok tiba-tiba nyari jarum kenapa? Jarumnya ini digunakan untuk, coba tebak apa kira-kira? Jarum ini digunakan sama Pak Sugeng untuk menato telapak kakinya Mbak A. Dan yang dituliskan oleh Pak Sugeng adalah namanya Pak Sugeng. Jadi SUGENG, Sugeng, di kaki kanannya Mbak A. Nggak selesai di situ, kaki kirinya juga ditato. Tapi di kaki kiri dia menato seperti ini. Wahyu yang kuterima dari gereja Comboran ketemu dengan Yesus dan kerabatnya. Kalau kejadiannya kita rangkum sampai di sini, mereka berdua ini setelah pindah tempat, Pak Sugeng ngajak berhubungan, Mbak A-nya nggak mau. Tapi Pak Sugengnya maksa, dan karena Mbak A ini nggak enak badan, pingsan. Nah setelah pingsan ini diperkosa secara brutal dan juga kaki kanan dan kirinya itu ditato secara paksa, tentunya tanpa persetujuan dari Mbak A. Dan setelah melakukan semua ini, Pak Sugeng itu meninggalkan Mbak A begitu saja dan baru kembali ke tempat ini keesokan harinya. Jujur aku ngelihat fotonya agak serem ya. Mungkin karena ini berita di Indonesia nggak terlalu di blur gitu ya. Wah, aku ngeliat ini rotok medeni, jujur agak menyeramkan. Nah, kejadiannya berlanjut lagi pada tanggal 8 Mei tahun 2019. Keesokan harinya ya, atau aku bilang balik keesokan harinya. Nah, keesokan harinya pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di dini hari, Pak Sugeng itu balik lagi ke tempat parkir tempat Mbak A ini ditinggalkan kemarin. Dan di saat Pak Sugeng kembali ke tempat itu, Mbak A itu masih ada di situ, jadi kayak masih belum sadar gitu. Dan kali ini Pak Sugeng itu datang membawa sebuah gunting yang besar. Sesampainya di situ, Pak Sugeng ngeliat, oh Mbak A ini masih pingsan ternyata. Nah, Mbak A ini dia seret ke toilet terdekat yang ada di gedung itu. Setelah pindah ke toilet, Pak Sugeng ini langsung menusuk lehernya Mbak A menggunakan gunting yang dia bawa. Tentunya diakibatkan itu Mbak A langsung tewas di tempat. Dan setelah itu Pak Sugeng pun mulai memutilasi badannya Mbak A menjadi 6 bagian. Nah ini terdiri dari kepala, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki kanan, dan kaki kiri. Nah setelah dimutilasi badannya ini pun dibuang ke beberapa tempat yang berbeda. Kayak badannya Mbak A ini tetap ditinggalkan di toilet tempat Mbak A ini dibunuh. Sedangkan kepala dan tangannya ini dibuang di bawah tangga. Setelah melakukan semua ini, Pak Sugeng itu mulai menuliskan sebuah kalimat yang aneh yang bisa dibilang kayaknya orang normal itu nggak bisa memahami apa maksudnya. Orang ruwet lihat kalau akan menjelang mau meninggal dunia atau mati, bahasa Inggris is dead. Siksaan penyakit kompilasi mati mengenaskan. Ya pokoknya kalimat ini dituliskan di tembok parkiran. Nggak cuman itu, Pak Sugeng juga menuliskan sebuah pesan yang dibuang di dekat tubuh korban. Nah, pesannya ini kalau dibaca isinya kayak gini. Ini juga agak membingungkan menurutku. Pusat ruwetanmu dimanapun berada yang buat sarang ruwet-ruwetanmu semua terbukti jadinya ruwetnya mayat ratusan mayat terbelah sama keranda yang dipikul pendosa. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun, ikannya ruwet-ruwet Siyita plus Suyitno, jadi seluruh Semalang Raya, Kota Malang, Jawa Timur. Apa cuma aku yang nggak paham gitu?
Ya apa sih maksudnya? Kayak susunan kalimatnya kayak agak berantakan. By the way, ini bukannya aku menerjemahkan bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia atau gimana. Memang aku membacakan apa adanya. Ini yang dituliskan sama Pak Sugeng. Aku nggak paham. Kalau misalnya ada pol-pol yang paham atau paling nggak bisa memahami isi pesannya, mungkin tuliskan di komen. Aku ya pengen ngerti maksudnya apa. Sekarang tak ceritakan bagaimana Pak Sugeng ini tertangkap. Kejadian penangkapannya ini terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 2019, alias sekitar 6 hari setelah Pak Sugeng ini memutilasi Mbak A. Nah, muncul penangkapannya ini berawal mula dari ditemukannya bagian-bagian badan Mbak A yang ditemukan di lantai 2 pasar besar. Tentunya orang-orang kaget ya atau menemukan potongan bagian badan manusia, sehingga ini dilaporkan ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan ini langsung datang ke TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Nah, pertama polisi itu langsung nyebar gitu, kayak cari tahu siapa pelakunya, ini korbannya siapa gitu. Tapi di saat polisi menemukan badannya Mbak A ini, kan di telapak kakinya ada tato Sugeng ya toh. Sehingga polisi itu mulai cari tahu siapa sih Sugeng ini. Dan karena nama Sugeng ini udah terkenal, bukan terkenal ya, kayak dikenal oleh banyak orang di pasar besar, polisi nggak terlalu kesusahan untuk mencari Pak Sugeng. Pak Sugeng yang pada hari itu juga berada di pasar besar akhirnya langsung ditangkap dan langsung dipindahkan ke kantor polisi. Sedangkan jasadnya Mbak A ini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan juga dicari tahu siapa sebenarnya ini orang, kayak identitasnya gitu. Satu hal yang menarik adalah ketika Pak Sugeng ditangkap, Pak Sugeng itu sama sekali kayak nggak melawan. Dia mengiyakan kalau dia yang membunuh, memutilasi, dan bahkan yang menato telapak kaki Mbak A. Dan dia bilang sendiri kalau dia yang menato telapak kakinya Mbak A menggunakan jarum sol sepatu dan ditambahkan pakai pulpen biar lebih kelihatan gitu. Mendengar itu, polisi tanya ke Pak Sugeng, "Loh, motif Bapak membunuh korban apa? Kok sampai dibunuh itu kenapa?" Pak Sugeng menjawab, "Ya ndak ada alasan khusus, Pak. Saya ajak berhubungan ndak mau, ya udah, saya nggak terima, saya bunuh aja." Jadi alasan Pak Sugeng memperkosa, membunuh dan juga memutilasi Mbak A itu, ya karena dia benar-benar emosi karena nggak mau diajak berhubungan seks. Namun satu hal yang sangat disayangkan adalah pihak rumah sakit itu tidak berhasil mengetahui identitas aslinya Mbak A alias si korban ini. Karena sidik jari di tangannya itu katanya udah lumayan rusak dan juga polisi nggak berhasil mencari tahu nama aslinya. Mungkin nggak ada kartu identitas juga gitu sehingga polisi juga kesusahan. Tapi satu hal yang diketahui oleh kepolisian adalah Mbak A ini berasal dari Maluku katanya. Dan juga sketsa wajahnya itu kayak gini katanya. Polisi akhirnya juga mencari tahu lebih dalam lagi siapa sih Pak Sugeng ini. Dia ini orang dari mana gitu itu. Ternyata Pak Sugeng ini warga asli daerah Jodipan di Malang yang jaraknya itu mungkin sekitar 2,3 km dari pasar besar. Dan berdasarkan kesaksian tetangga-tetangganya Pak Sugeng itu emang dikenal sebagai seseorang yang temperamental, keras dan juga sering berperilaku aneh katanya. Dan bahkan di saat polisi mencari tahu, polisi pun jadi tahu kalau Pak Sugeng itu dulu waktu pacaran sama mantan pacarnya, mereka itu sempat berantem dan karena marah Pak Sugeng itu pernah motong lidah mantan pacarnya. Jadi memang bisa dibilang agak gila sih. Tapi untuk pemotongan lidah ini aku nggak bisa nyari tahu info lebih lanjutnya. Kita nggak tahu apakah benar dipotong semua atau gimana. Tapi yang pasti Pak Sugeng itu pernah melakukan tingkah-tingkah gila kayak gini. Cuman untuk masalah mutilasi ini Pak Sugeng ini dijerat pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tapi dari hasil persidangan oleh Mahkamah Agung di tanggal 16 September tahun 2020, Pak Sugeng ini resmi divonis hukuman mati. Tapi hingga saat ini Pak Sugeng itu masih ditahan di penjara karena kita nggak tahu apakah Pak Sugeng itu akan menerima putusan ini atau mau banding atau gimana gitu. Jujur waktu aku membaca berita kali ini, jujur aku lumayan seneng awalnya karena bisa kayak apa ingat kembali tentang Malang, matahari, pasar besar gitu. Tapi di tengah aku membaca berita ini, aku jujur kaget banget karena mungkin aku di YouTube nggak bisa nunjukkan fotonya bener-bener kayak belak-belakan. Tapi kalau follow search di Google bisa ngeliat ya toh. Wah jujur yang dilakukan Pak Sugeng ini sangat mengagetkan dan juga motifnya itu benar-benar ringan banget. Sebenarnya berawal dari hal yang kecil banget ya toh. Dan aku yakin pol-pol yang sering nonton Detektif Reomit pun setuju kalau yang paling menyeramkan di dunia ini adalah manusia. Mau singa, harimau apapun, yang paling menyeramkan itu manusia. Karena paling nggak bisa ditebak apa yang bakal mereka lakukan. Bersama dengan itu, aku juga merasa sangat sedih untuk keluarganya Mbak A. Aku berharap identitasnya itu bisa cepat ditemukan ataupun keluarganya juga jadi tahu keberadaan Mbak A ini. Karena meninggalnya Mbak A ini menurutku sangat menyedihkan dan paling enggak
harus bisa dipulangkan dengan baik ataupun diketahui sama keluarganya gitu. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.